Ya, halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan nyobain settingan action cam yang ditaruh di strap tas. Jadi ini adalah tas ya. Nanti jadi posisinya ini ada di pundak sebelah kiri. Ini mountingnya pakai mounting model J seperti ini. Jadi bentukannya memang udah ada kayak gini. Ini beli di marketplace banyak. Nanti gue taruh aja di kolom deskripsi. Terus biar lebih aman, ini gue tambahin kabel tis biar nggak merosot ke bawah gitu ya. Nah kayak gini. Terus kalau untuk mic-nya ini gue pakai DJI mic mini yang gue taruh di helm. Jadi dia dijepit di busa helm gitu ya. Jadi modelnya dia kayak gini. Sebentar, nggak fokus. Nah ini kan jepitannya kayak ada jarumnya nih dalamnya, kayak ada taringnya. Jadi dia ngegigit di busa ini lumayan kencang. Oke, gue perlu 2 tangan untuk masangnya. Bentar ya. Nah jadi kayak gini, dia ngejepit di bagian busa pinggir ini, busa pipi kayak gini ya. Nah sebenarnya ini alternatif buat teman-teman yang pengen motoran tapi malas pakai helm full face. Dan ini juga alternatif lain yang biasanya kan ada yang masang kameranya di visor sini, di depan sini, bisa dengan dilem atau bahkan dibolongin sih biar lebih kuat. Nah karena ini gue sayang-sayang, makanya gue lagi nyobain untuk ngambil POV dengan posisi kamera seperti ini. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Nah jadi penampakannya kurang lebih kayak gini ya. Ini audionya masih dari HP yang gue pegang sekarang. Kita coba nyalain pakai tangan kanan. Oke, dia udah mulai ngerekam dan ini DJI-nya udah nyala warna biru kayak gini. Udah, jadi siap berangkat. Nggak berat pasang kamera di helm full face atau di sini. Karena kalau di sini pada saat ini dibuka gini ya kameranya ngangkat gitu, jadi agak ribet. Cuma nggak tahu juga nih hasil POV-nya kayak gimana. Ini bisa miring-miring ya, bisa diputar-putar tuh. Ini untuk sosial media mungkin bikin short, bikin reels gitu ya, bikin story. Nah ini untuk yang di YouTube seperti ini. Oke, yuk kita jalan. Jadi teman-teman kurang lebih seperti ini point of view-nya ketika action cam kita pasang di strap tas sebelah kiri. Karena kalau di helm itu kadang-kadang yang pertama, kalau gue nggak terlalu suka sih sebenarnya kalau di helm ya, karena mencolok gitu dia. Tapi ya kadang-kadang gue taruh di helm juga sih kalau kepepet. Terus berikutnya itu kalau di helm, kalau misalkan kita lagi mau mampir ke toilet misalnya gitu ya, helm itu kan harus dilepas, ditaruh. Dan itu kamera pasti harus dilepas pasang, itu agak repot sih. Tapi kalau misalkan di tas kayak gini kan ya udah bawa aja tasnya ke dalam toilet gitu, jadi lebih aman, lebih praktis. Biasanya nggak melulu kita kalau lagi riding, lagi motoran selalu pakai helm full face, karena kalau action cam itu kan identik dengan apa namanya, dengan helm full face ya. Meskipun nggak selalu, tapi kebanyakan orang pakai helm full face untuk motovlogging lah, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kayak misalkan sekarang nih, ini gue lagi pengen pakai helm half face tapi masih tetap pengen bikin video kayak gitu. Nah kalau untuk pasang kamera action cam di half face, gue belum nemuin yang cocok buat gue ya. Jadi ada beberapa alternatif, beberapa tutorial yang udah gue lihat di YouTube juga, itu mereka pasangnya bisa di atas, bisa di pinggir gitu ya, pakai apa namanya, clip on kayak gitu, yang pakai ditempel pakai 3M. Cuma sekali lagi gue kayaknya nggak terlalu suka karena ya itu terlalu mencolok kayaknya gitu, aneh aja gitu. Oke, berikutnya kita akan ngebahas tentang kekurangannya ya. Bisa jadi dibilang ini kekurangan menurut versi gua. Jadi kekurangan menggunakan point of view action cam seperti ini, yang pertama adalah dia tidak real, tidak fleksibel, se-fleksibel di ini apa namanya, di helm full face. Kalau helm full face itu kan arah kameranya mengikuti arah gerakan kepala kita ya. Tapi kalau misalkan di tas ini ya enggak, dia ke depan aja.
Bisa sih digerakin pakai tangan, misalkan dadakan nih kita mau ngelihat ke arah kiri seperti ini, kita langsung gerakin aja. Nah ini udah ke kiri, terus ke kanan. Nah ini gue pakai tangan ya, terus ke atas juga bisa atau kemanapun gitu, jadi lepas tangan satu kayak gitu. Kekurangannya, terus kekurangan yang keduanya adalah dia membutuhkan mikrofon yang wireless, yang bluetooth, yang tanpa kabel. Sebenarnya bisa juga sih yang pakai kabel, tapi kendalanya dia pasti bakal jelek aja kelihatannya gitu ya, apalagi kabelnya terlalu panjang gitu, itu bakal jelek lah kelihatannya. Terus takutnya juga kalau pakai kabel gitu kita lupa tuh, biasanya kalau kita lagi naro tas terus helm masih dipakai nanti ketarik gitu deh pokoknya. Jadi lebih enak pakai helm yang bluetooth, yang wireless maksudnya, seperti ini, seperti yang gue pakai sekarang. Jadi sekarang gue pakai kameranya itu DJI Osmo Action yang 5 Pro, terus juga mic-nya pakai yang DJI Mic Mini yang wireless. Paling kekurangannya itu ya, jadi membutuhkan mungkin dana tambahan untuk membeli mic wireless seperti ini. Oh ya, kita ngebahas settingan mic-nya aja ya. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang punya juga DJI Mic Mini ini. Kalau settingannya sekarang yang gue pakai itu untuk volumenya gue pakai -12 dan noise reductionnya high. Ini gue masih nyoba-nyoba juga yang pertama kali pakai, maksudnya dengan helm half-face seperti ini. Karena settingan ini biasanya gue pakai di helm full face ya, karena helm full face itu kan tertutup, makanya gue pakai -12, takutnya suaranya terlalu besar. Nah ini gue rasa cukup juga pakai -12 karena ini visor dalam keadaan tertutup ya, jadi si mic-nya ini suaranya terhalang dari angin oleh si visor. Kalau dibuka mungkin jadi nggak tahu ya, mungkin lebih berisik. Kita coba ya, ini gua buka. Nah seperti ini suaranya kalau visornya dibuka. Mungkin kalau dalam keadaan visor terbuka kayak gini harusnya volumenya jangan -12, tapi mungkin bisa -6 bisa -6. Oke, kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi biar informasi yang gue sampaikan lebih jelas. Ya, sekarang kita akan tes suaranya. Suaranya kurang lebih seperti ini kalau visornya dibuka ya. Yang seperti teman-teman bisa lihat, nah ada di sini. Ini ada bulu kucing ya, ada bulu-bulunya. Dibilangnya dead cat, kucing mati. Nah, ini di sini kalian bisa dengerin hasilnya seperti apa kalau visornya dibuka. Ini gue lagi posisi nggak ngebut sih ya, jadi mungkin suaranya masih bagus. Coba kita agak ngebut sedikit ya, nggak usah terlalu ngebut lah ya,
asal ada angin aja. Nah seperti ini, kecepatan 40 km per jam, suaranya hasilnya seperti ini. Akan balik lagi, ini 50 km per jam, seperti ini suaranya. Kira-kira masih kedengeran atau enggak? Sekarang kita akan coba untuk tutup visornya ya. Nah ini dalam keadaan visor tertutup, kurang lebih suaranya seperti ini. Kita akan ngebut sedikit. Ini 40 km per jam, lumayan ada anginnya, tapi kayaknya sih seperti yang gue bilang sebelumnya, anginnya lumayan ketahan sama visornya ya, jadi nggak terlalu masuk. Mudah-mudahan sih anginnya seperti itu. Cuma ya itu tadi, yang namanya pakai visor half face seperti ini lebih enak itu dibuka. Nah kayak gini, karena untuk jalan-jalan riding santai itu lebih enak visornya dibuka kayak gini. Oke, kita akan ke pinggir dulu dan kita pasang lagi si action camnya di sini, karena nggak enak ya ngeliatin muka gua terus. Oke, nah ini tanpa gua matiin ya, kita akan langsung pasang aja di sorry. Nah. Silau, matahari langsung dari depan sana. Suasananya seperti ini, suasana di Pemda Kabupaten Bogor di daerah Cibinong. Ini adalah suasana libur lebaran di hari terakhir, di hari Minggu, karena besok itu hari Senin udah mulai beraktivitas lagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan jalannya tidak mungkin seperti ini, pasti sangat ramai. Oke, ini visor kembali gua tutup karena mau closing. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa link untuk pembelian hal-hal yang gue sebutin di video ini, silahkan kalian lihat aja di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe ya, karena ini channel baru, jadi butuh dukungan dari teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.